Ya, selamat pagi Bapak Ibu dosen. Izinkan saya Utami Indira Sari dari Magister Manajemen akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Reportase Intention Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada transaksi makan minum dalam aplikasi e-order. Dalam pemaparan ini akan dibagi menjadi tiga bab, dimulai dari bab satu yang membahas tentang mengenai latar belakang. Lalu kemudian bab 2 mengenai kajian pustaka di mana terdiri dari sintesis teori serta pengembangan hipotesis. Lalu kemudian diakhiri dengan bab 3 yakni yang merinci tentang metodologi penelitian. Bab satu. Urgensi penelitian ini bermula dari perannya UMKM, usaha menengah kecil sebagai pilar ekonomi nasional. UMKM memiliki peran yang sangat strategis, tidak hanya sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, namun juga sebagai instrumen pemerataan hasil pembangunan yang berkelanjutan. Menurut data Asian Investment Report September 2022, di tahun 2021 Indonesia memiliki jumlah UMKM terbanyak di kawasan ASEAN, yaitu sebanyak 65 lebih juta pelaku usaha dan kemudian didukung oleh pemerintah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja tahun 11 nomor 11 tahun 2020 di mana UMKM eh, diberikan kemudahan dalam perizinan dan penyediaan layanan untuk memperoleh legalitas usaha secara tepat dan efisien. Di Provinsi DKI Jakarta sendiri menunjukkan komitmennya itu dengan mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Gubernur tahun 2020 nomor 2 tentang penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan terpadu atau PKT, di mana transformasi dari pengembangan PKT ini yang sekarang berubah namanya menjadi Jakpreneur gitu telah menciptakan ekosistem besar dengan ratusan ribu pelaku usaha yang kini diarahkan untuk memasuki pasar digital melalui kebijakan pemerintah yang progresif. Sasarannya tidak hanya warga yang hendak memulai usaha, tetapi juga pelaku yang sedang mengembangkan usahanya untuk naik kelas. Nah, salah satu strategi untuk mendorong kenaikan kelas UMKM yaitu dengan melibatkan dalam pengadaan langsung melalui perluasan transaksi e-purchasing dengan sistem e-order yang dilaksanakan oleh Badan Penyedia Pengelola Barang dan Jasa atau BPBJ DKI Jakarta. Melalui sistem e-order ini, eh, besar harapan itu bahwa proses pengadaan terlaksana dengan lebih efisien, transparan, akuntabel dalam pembelian produk barang dan jasa. Seperti kita lihat di tabel bahwa data menunjukkan akumulasi transaksi yang luar biasa ya, dari tahun 2019 hingga tahun 2024, di mana total lebih dari 685 miliar tersebut yang diperlihatkan adanya kenaikan setiap tahunnya. Namun terdapat beberapa gap yang signifikan di mana meskipun ada ribuan vendor atau penyedia, pesanan cenderung terpusat pada segelintir penyedia. Kita lihat dalam tabel ini bahwa Mustafa Catering, Ali Fiandra, Sego Pecel Bubroto, Sanggar Kuliner Betawi, dan Ensa Bakery itu selalu diulang gitu atau repetisi. Em, Hal ini menjadi pangsa yang besar bagi UMKM karena apa? Karena di Pemprov DKI untuk penyediaan makan dan minum untuk snacks box dan lunch box itu diwajibkan untuk memakai Jackpreneur atau penyedia yang diturunkan dalam regulasi di Instruksi Gubernur nomor 1 tahun 2023 itu mewajibkan seluruh perangkat daerah ataupun BUMD untuk bisa memakai penyedia dari Jackpreneur untuk makan dan minumnya hingga 50 juta setiap transaksi. Eh, yang merupakan juga eh, melalui BPBJ platform e-order sebagai bentuk nyata dalam digitalisasi pengadaan. Sehingga hal ini bukan sekedar alat administratif, melainkan strategi ekonomi untuk menyerap produk UMKM lokal secara transparan dan akuntabel di dalam belanja pemerintahan.
Namun, temuan ini mengindikasikan belum meratanya distribusi pesanan pada ekosistem e-order, sehingga peneliti mengangkat topik repurchase intention pegawai pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta pada transaksi makan minum dalam aplikasi e-order. Lalu dari sini eh, saya ada pertanyaan penelitian gitu fokus kepada bagaimana nomor satu adalah bagaimana pengaruh produk quality terhadap customer satisfaction dalam transaksi makan minum lalu aplikasi order. Lalu kemudian adalah bagaimana pengaruh service quality terhadap customer satisfaction dalam transaksi tersebut di order. Lalu kemudian bagaimana pengaruh produk quality terhadap repurchase intention dalam transaksi makan minum melalui order. Kemudian bagaimana pengaruh service quality terhadap repurchase intention eh, dalam transaksi makan minum melalui aplikasi order. Lalu yang terakhir adalah bagaimana pengaruh customer satisfaction terhadap repurchase intention dalam transaksi makan minum melalui e-order. Manfaat penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris model hubungan antar variabel tersebut. Manfaat secara teoritis adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen pemasaran, di mana untuk manfaat praktis adalah memberikan masukan kepada Pemprov DKI Jakarta selaku pembuat kebijakan untuk meningkatkan daya saing UMKM, memperluas akses pasar, dan mendukung program Jackpreneur. Bab 2 mengenai kajian pustaka. Di sini ada beberapa eh, teori pendukung. Yang pertama adalah eh, mengenai service quality atau kualitas layanan, di mana merujuk kepada eh, penelitian dari Bliss Evans tahun 2024 yang menekankan bahwa kemudahan penggunaan aplikasi e-order serta responsif ren- responsivitas kepada penyedia. Jadi service quality ini secara multidimensi sebagai evaluasi konsumen terhadap keunggulan layanan yang diberikan oleh penyedia. Lalu mengenai produk quality adalah eh, meng- melalui penelitian yang dilakukan oleh Susilawati tahun 2024, produk quality sebagai karakteristik dari barang atau jasa yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, mengevaluasinya apakah barang yang diterima memenuhi harapan dan produk yang berkualitas. Lalu mengenai customer satisfaction, eh, melalui Kamit H tahun 2025, customer satisfaction adalah perasaan senang atau kecewa yang dialami oleh seorang konsumen yang muncul dari hasil perbandingan antara kinerja produk atau layanan yang diharapkan dengan kerja aktual yang diterima oleh konsumen. Lalu terakhir, teori pendukung dari El Sifa tahun 2021 mengungkapkan bahwa repurchase intention atau pembelian kembali terjadi ketika konsumen melakukan pembelian ulang terhadap produk atau jasa yang sama lebih dari satu kali setelah merasa puas dengan pengalaman transaksi sebelumnya. Lalu berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat 5 hipotesis utama dalam riset yang pertama adalah mengenai produk quality terhadap repurchase intention. Ada beberapa peneliti yang melakukan eh, dengan hasil adalah produk quality memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Lalu kemudian yang kedua adalah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti, di antaranya adalah Asawa Wibul, Salsabila, Nizar Haryanto, mengenai produk quality memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction. Lalu hipotesis yang ketiga adalah bagaimana service quality memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap customer satisfaction yang penelitiannya yang dilakukan oleh Zulhiza, Purnama, Yuliana di tahun 2021, kemudian ada Susialawati. Lalu yang keempat adalah eh, service quality terhadap repurchase intention yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, di mana eh,
Hui et al. Dan Ginting menyatakan bahwa service quality memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Namun, tidak sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Syahroni tahun 2023 adalah menyatakan service quality memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap repurchase intention. Lalu kemudian yang terakhir adalah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hasan, Melita Nova, Katzogolu, Rahmawati mengenai satisfaction memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap repurchase intention. Berdasarkan kerangka teoritis yang telah diajukan, maka hipotesis penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. Dengan hipotesis penelitian eh, yang telah ada gitu, jadi ada 5, yaitu produk quality memiliki pengaruh terhadap repurchase intention secara positif dan signifikan. Lalu kemudian produk quality memiliki pengaruh terhadap customer satisfaction secara positif dan signifikan. Yang ketiga adalah untuk service quality, hipotesisnya memiliki pengaruh terhadap customer satisfaction secara positif dan signifikan. Lalu hipotesis yang keempat adalah service quality memiliki pengaruh terhadap repurchase intention secara positif dan signifikan. Lalu yang kelima adalah customer satisfaction memiliki pengaruh terhadap repurchase intention secara positif dan signifikan. Bab 3, metode penelitian. Eh, Unit analisisnya dengan subjeknya, responden adalah ASN, pemerintah eh, Provinsi DKI Jakarta. Lalu waktu penelitiannya di Desember 2025 sudah dilakukan hingga nanti selesai penelitian. Pemilihan waktu ini krusial untuk menangkap tren dan transaksi tahunan di Pemprov DKI Jakarta sehingga data yang diperoleh mencerminkan dinamika belanja yang aktual. Lalu populasi penelitian ini dilakukan kepada 68.315 ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Namun mengingat besarnya populasi, saya menggunakan teknik purposive sampling dan kriteria respondent adalah ASN yang memiliki pengalaman bertransaksi di e-order ataupun yang pernah memberikan rekomendasi untuk pemilihan di e-order. Berdasarkan formula Cochrane, saya menetapkan sampel minimal sebanyak 385 responden untuk menjaga tingkat kepercayaan penelitian di angka 95%. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data primer. Analisis data menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM dengan perangkat lunak Amos versi 31. Teknik ini dipilih karena mampu menguji hubungan antar variabel laten secara simultan. Saya akan melakukan 2 tahap pengujian, yaitu measurement model melalui CFA untuk validasi instrumen dan struktural model untuk menguji hipotesis penelitian. Untuk memastikan model yang saya bangun, data di lapangan saya menggunakan beberapa kriteria. Cuteness of fit diantaranya adalah nilai Cmin di bawah 2 dan RMC di bawah 0,08 serta nilai TLI dan CFI di atas 0,09. Standar ketat ini saya terapkan untuk menjamin hasil penelitian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Terima kasih. Sebagai penutup, penelitian ini diharapkan mampu memberikan potret yang komprehensif mengenai transaksi e-order di DKI Jakarta. Masukan dari Bapak Ibu dosen sangat saya harapkan demi penyempurnaan tesis saya ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.